Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar yang saya kerjakan bersama kelompok saya. Tugas besar ini saya beri judul dan kami beri judul ini tentang stok barang di toko komputer TIF RM Gaming yang berbentuk sistem aplikasi. Baik, selanjutnya perkenalkan, saya sendiri dari kelompok 10 bernama Ramadan Ginanjar. Ada juga teman saya M. Nazmi Omar dan Gilang M. Rizky, dan juga ada M. Lutfi. Tugas besar ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan UAS di mata kuliah Algoritma Pemrograman 2. Dosen pengampu dari mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 ini ialah Bapak Bayu Rimba Pratama STMkom. Kami dari kelas TIF RM22B, Program Studi S1 Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung tahun 2023. Untuk profil program, detail informasi yang bisa kami berikan, proyek ini bernama Sistem Aplikasi Stok Barang di Toko Komputer TIF RM Gaming. Tujuan dari pembuatan program ini ialah untuk mengelola stok barang di toko komputer secara efisien dan terstruktur. Manfaatnya bisa meningkatkan produktivitas dan akurasi dalam pengelolaan stok, mempermudah pengelolaan barang, dan memberikan notifikasi untuk memudahkan pengguna. Selanjutnya, deskripsi proyeknya, bahasa program yang saya gunakan bersama teman-teman dalam proyek ini yakni bahasa program menggunakan Java sebagai bahasa bawaan dari Apache, NetBeans, dan sebagai bahasa pokok dari mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 di semester ini. Database yang saya gunakan bersama teman-teman dalam program ini yaitu menggunakan MySQL sebagai basis data untuk menyimpan seluruh informasi dari stok barang. Selanjutnya ada server yang kami gunakan. Server yang kami gunakan yaitu menggunakan server dari Exam dan Laragon yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola server secara lokal. Kami membuat aplikasi ini menggunakan software Apache NetBeans IDE versi 17. Lalu setelah itu ada apa aja fitur aplikasi di program ini? Kami membuat fitur login dan logout, search bar untuk mencari, kelola stok barang di tab monitor, prosesor, dan VGA. Juga kami menambahkan notifikasi di setiap programnya. Oke, kita lanjut di penjelasan aplikasi. Untuk halaman login memungkinkan pengguna untuk masuk ke sistem dengan menggunakan username dan password yang valid. Yang kedua, memastikan keamanan dan mencegah akses tidak sah. Yang ketiga, pengguna juga dapat melakukan logout untuk keluar dari sistem. Penjelasan selanjutnya yakni ada di halaman stok barang untuk prosesor. Berikut tampilannya yaitu menampilkan daftar stok prosesor yang tersedia. Pengguna dapat menambah, mengedit, atau menghapus data stok prosesor. Setiap kali proses penambahan, pengeditan, atau penghapusan berhasil, maka akan muncul pop-up notifikasi dari sistem untuk memudahkan user mengkonfirmasi perintah. Selanjutnya, ada penjelasan dari halaman stok barang monitor. Ini untuk menampilkan daftar stok monitor yang tersedia. Pengguna dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data stok monitor. Juga dilengkapi notifikasi pop-up sebagai umpan balik kepada pengguna. Selanjutnya, di halaman stok barang VGA, yakni menampilkan daftar stok VGA yang tersedia. Pengguna dapat menambah, mengedit, atau menghapus data stok dari VGA. Setiap tindakan create, read, update, dan delete akan memunculkan notifikasi pop-up sebagai konfirmasi. Nah, untuk pengembangan aplikasinya, aplikasi ini dikembangkan menggunakan Apache NetBeans, sebuah integrasi development environment atau IDE yang kuat dan intuitif untuk pengembangan aplikasi Java. NetBeans ini menyediakan alat bantu yang lengkap dan fitur debugging yang memudahkan pengembangan aplikasi yang handal dan efisien. Berikut tampilan dari cuplikan di NetBeans-nya ya. Dan library-nya saya menggunakan MySQL connector. Nah, untuk penjelasannya mungkin seperti itu saja. Nah, lalu saya akan lanjut mendemokan aplikasinya.
Mari kita buka halaman NetBeans-nya. Ini adalah halaman di mana saya membuat aplikasi bersama teman-teman di aplikasi atau di software NetBeans. Bisa kita lihat di sini ada kolom project. Di kolom project ini saya menamakan transaksi karena filenya berasal dari file yang sebelumnya saya punya. Lalu di dalam transaksi ini ada beberapa JForm. Yang pertama ada form barang, yang kedua ada home untuk masuk login, yang ini kita aktif di halaman home. Yang ketiga ada monitor, ada transaksi, dan ada VGA. Ini adalah JForm untuk setiap halamannya. Lalu di dalam library-nya untuk mengkonekkan aplikasi ini ke database yang kita gunakan, yaitu MySQL, kita menggunakan MySQL connector, yaitu plugin atau library yang disediakan dari MySQL untuk software NetBeans. Untuk servernya sendiri, di sini saya menggunakan Laragon, dan untuk database-nya saya akan lihatkan ya. Di Laragon ini saya menggunakan PHP MyAdmin atau MySQL. Saya akan buka dulu sebentar. Nah, untuk servernya sendiri atau MySQL-nya kita simpan di database-nya MySQL PHP MyAdmin. Ini database-nya, ini tentang Java transaksi. Lalu tabelnya ada 3 tabel, ada barang, ada monitor, ada VGA. Kita buka salah satunya ya. Untuk barang ini aslinya prosesor. Nah, dalam strukturnya ini kita memasukkan kode barang dengan tipe varchar, nama barang varchar juga, harga dan varchar juga. Yang menjadi kode unique-nya itu yakni kode barang. Nah, seperti itu ya. Ini tampilan database-nya. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi di Apache-nya. Nah, setelah itu kita akan langsung demokan. Oh ya, sebentar ya, sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu bagaimana tampilan aplikasi ketika di NetBeans-nya. Ini adalah halaman home atau halaman login page. Di sini halaman prosesor untuk menampilkan nanti prosesornya mana saja. Di sini adalah stok monitor untuk menampilkan data monitor. Yang selanjutnya ada halaman VGA. Nah, seperti ini desainnya. Ini adalah halaman VGA yang dimana nanti akan tampil halaman VGA. Kalau di bawahnya ini untuk input barangnya, ada input, ada update, ada delete, dan ada clean. Nanti di sini kita bisa menginputkan data kode barang, nama barang, harga barang, lalu kita bisa tambah, lalu kita bisa update, lalu kita bisa clean, dan kita bisa hapus. Seperti itu. Nah, untuk source code-nya ini seperti ini. Ini coding yang saya bikin dan teman-teman di salah satu halaman atau salah satu JForm dari VGA. Nah, di sini kita masuk ke codingan untuk menampilkan data dari database. Ini untuk memanage connection. Setelah itu saya akan lihat satu persatu. Di sini misalnya kalau saya double klik masuk ke codingan untuk menyambungkan antara halaman VGA ke halaman prosesor. Ini codingnya seperti ini. Lalu setelah itu ada juga di sini tentang ini untuk CRUD-nya, saya buka codingannya. Nah, di sini ada mengkoneksian dan bagaimana si codingan untuk program ini bisa melakukan create, read, update, dan delete seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk halaman di Apache-nya. Selanjutnya saya akan demokan aplikasinya. Nah, ketika kita running, aplikasi akan muncul di tengah layar seperti ini. Ini tampilan aplikasinya. Saya buatnya seperti ini, dan ini ada login page. Untuk usernya saya kasih admin, dan passwordnya juga saya kasih admin. Seperti itu. Kita tinggal klik login. Maka setelah diklik login akan masuk ke halaman yang prosesor yang pertama, dan muncul notifikasi seperti ini bahwa kita telah berhasil login. Oke saja. Nah, di sini terdapat list data yang ada di halaman prosesor. Misalnya ketika kita ingin tambahkan
prosesornya, kode selanjutnya misalnya 012 ya. Nama barangnya ya misalnya Intel i7 4600 bisa seperti itu. Harga barangnya kita setting di harga 2,5 juta, misalnya 2.500.000. Nah, kita tambah, maka ada notifikasi lagi data berhasil disimpan, dan kita lihat muncul pasti di paling bawah. Ini dia yang barusan kita add, Intel i7 4600 di harga 2,5 juta. Nah, untuk mengeditnya kita hanya pilih salah satu aja, tinggal pilih misalnya kita yang ini pengen edit lagi. Misalnya ini ada kesalahan di Intel A7 atau harganya bukan 2.500.000 tapi 2.400.000. Kita tinggal edit aja ya, 2.400.000. Setelah itu kita klik update, maka akan berubah harganya. Ataupun misalnya kita ingin menghapusnya, ya ini gampang, kita tinggal pilih lagi dan kita tinggal tekan delete atau hapus, maka data sudah berhasil terhapus. Lalu kita akan menghilangkan ini inputan yang udah kita inputkan, kita tinggal klik tombol clean aja. Nah, seperti itu. Dan ini adalah halaman prosesor. Kita akan coba pindah ke halaman monitor. Nah, ini untuk monitor, datanya sama seperti tadi. Untuk cara memasukkan dan sebagainya, ini datanya data tentang monitor semua. Kalau tadi data tentang prosesor kan. Nah, setelah itu kita bisa pindah ke VGA, maka akan muncul barang-barang atau data-data tentang VGA. Seperti itu mungkin utamanya. Di sini ada prosesor, monitor, dan VGA. Tadi pertama ada halaman login. Oh iya, juga dilengkapi tombol untuk logout dan tombol untuk close aplikasi. Misalnya kita ingin logout, kita tinggal klik logout, lalu kita akan diarahkan masuk ke halaman utama yang tadi. Kita akan harus masukin lagi akun untuk masuk ke sistem. Ada juga notifikasi berhasil keluar akun. Setelah itu misalnya kita masukin lagi yang tadi admin. Saya akan mendemokan untuk edge keluarnya. Setelah login, kita akan keluar via tombol close ini, close aplikasi, maka aplikasi telah berhasil dikeluarkan. Seperti itu mungkin paparan dari saya dan kelompok 10 ini. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya bagi saya dan teman-teman untuk mempresentasikan hasil karya kami. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.